perubahan, suara Rebuan, suara perubahan. Zakia, itu manusia kenapa dia melamun-melamun begitu? Kawan aku ini. Oh iya. Bang Ojol. Kenapa? Apa kabar? Gimana kabarnya? Kok kayaknya ngelamun-ngelamun, banyak pikiran. Gimana bisnis? Lancar baju koko? Alhamdulillah, Neng. Bangkrut. Loh, kok bangkrut alhamdulillah? Bang Ojol, bangkrut kok alhamdulillah, itu bagaimana ceritanya itu? Habis gimana lagi tuh Bang Abdur ya? Saya makan orang kecil. Mau marah ke siapa? Mau protes ke siapa? Mau ngadu ke siapa coba? Ngadu ke Tuhan, ke Allah. Udah itu mah. Kan sebagai ikhtiar tetap kita harus. Bahkan sampai ngadu sama presiden juga sudah. Tapi dia lagi sibuk untuk 2024. Oh begitu? Berarti kurang khusyuk ngadunya itu. Masa ngadu sama Allah nggak dapat solusi? Ada sih, tapi nyanggar liar. Liar. Nah, Pusing. cerita dulu atuh kunaon eta. Jadi gini kan, kenapa bangkrut? Mang Ojol teh kan jualan ya. Sudah mencoba jualan online. Nah, laku keras, banyak untungnya, Neng. Nah, bagus dong. Alhamdulillah ya. Terus? Tapi baru juga seminggu masuk barang dari Cina. Bahan sama, kualitas sama. Tapi harga jauh lebih murah. Atuh, barang Bang Ojol jadi tidak laku, bangkrut matakna. Ya Allah. Wah, ini yang begini-begini memang banyak yang UMKM yang mengalami seperti Mamang begini. Banyak pisan, Mang Abdur, banyak. Tapi Mang Ojol mah santai saja, karena bagi Mang Ojol masalah itu sudah merupakan makanan sehari-hari ya. Ya Allah, apa yang dimakan? Masalah? Dikumpulin masalahnya banyak. Sampai-sampai Ojol mah ya mengumpulkan masalah. Belum tahu kan ada orang yang hobinya mengumpulkan masalah kan? Enggak, belum tahu sih. Punya masalah kumpulin ke Mamang, punya masalah kumpulin ke saya. Sok. Penonton punya masalah kumpulin ke Mamang, sok lah. Buat jadi lauk gitu, makan. Udah, Mamang pergi dulu ya. Mau kemana? Mau mencari masalah yang lebih menantang. Waduh. Hebatnya. Orang-orang yang aneh-aneh ya, orang di mana-mana itu. Dicari, padahal datang sendiri kan? Betul, orang di mana-mana ada masalah itu jangan dicari, tapi dicarilah solusinya. Ini malah cari masalahnya. Kita mah ada masalah kita cari solusinya. Seperti di sini, di mana lagi kalau bukan di Suara Rebuan. Selamat malam pemirsa, seperti biasa malam ini Suara Rebuan kembali live dari Metro TV. Selain pemirsa di rumah, di studio juga sudah hadir bersama kami. Sudah ada di sini Asosiasi UMKM Indonesia dan juga perwakilan DPP PCS Tanah Abang. Juga tentunya musyawarah Rebuan dari seluruh daerah di Indonesia. Mantap sekali teman-teman, halo dari berbagai daerah. Semoga sehat-sehat. Betul. Semoga sehat-sehat selalu. Dan juga Suara Rebuan ini selalu menampung aspirasi teman-teman relawan musyawarah Rebuan yang akan kita bahas di acara ini. Makanya untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya, bisa join relawan musyawarah Rebuan di daerah masing-masing melalui website rebuan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mendengar ada satu curhatan begitu ya dari Mang Ozol gitu. Tapi tahu nggak sih Abdur, itu tuh bukan Mang Ozol aja yang mengalami hal kayak gitu. Yang cari-cari masalah seperti tadi itu. Kalau dia cari masalah tadi ya. Nah, kalau ini kemudian sedang berjualan UMKM, tapi banyak masalah juga ternyata. Ini yang paling kelihatan nih mungkin ibu-ibu juga begitu ya. Kalau sering ke pasar Tanah Abang, yang biasanya ramai, desak-desakan, panas-panasan gitu. Iya, betul. Kalau sekarang itu malah sepi. Sekarang sepi? Banyak yang sepi sekali. Jadi kalau ke sana tuh sepi sekali suasananya, nggak seperti biasa dulu begitu. Mungkin karena masih COVID mungkin di situ. Oh, tidak kan sudah kembali lagi, sudah tidak ada ya? lagi pembatasan, sudah bebas lagi. Tetapi justru setelah COVID bukannya kembali menggeliat, malah cenderung sepi. Kita lihat dulu yuk, seperti apa sih kondisi pedagang Tanah Abang saat ini. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Keadaan Tanah Abang ini sangat sepi. Dari 2016 sampai 2021 itu waktu-waktu atau pasar-pasar yang diharapkan sama orang pedagang. Tapi sekarang anjlok semenjak ada TikTok. Kita penjualan kita baik pun di online, di offline itu lebih anjlok lagi. Konsep kita dulu bisa kita mencapai sehari itu 10 juta, itu per toko.
Kalau sekarang jangankan 1 juta atau 10 juta, mencapai pelaris saja susah. Tanah Abang keadaannya seperti ini aja. Kalau misalkan omset ya udah emang turun drastis banget gitu. Kadang ada 50.000 sehari gitu, nggak tentu juga sih gitu. Kadang ada dapat 150 gitu. Kita maunya pasar Tanah Abang itu seperti dulu lagi, seperti dari tahun ke tahun lah gitu. Kalau dulu kita biasanya sampai 50, 40, kadang 60 sehari. Kalau sekarang ya paling 1 juta ke bawah lah, merosot. Soalnya dari faktor pandemi itu online naik bang. Itu mulai orang berbelanja online. Jadi offline jarang, pasar-pasar ya mulai sepi. Untuk Mas sendiri udah pernah coba secara online belum jualan? Jualan online udah pernah di Shopee, tapi nggak ini ya, nggak terlalu bisa diandelin. Sekarang benar-benar lagi prihatin pengusaha-pengusaha, orang-orang kecil ya, maksudnya yang pedagang-pedagang Tanah Abang lagi benar-benar terpuruk banget. Lagi benar-benar sepi karena mungkin ada persaingan dagang ya, kadang di online sekarang kan banyak. Sementara kita sebagai pedagang kecil benar-benar yang datang ke sini gitu. Benar-benar semua sekarang lagi menangis. Kita sebagai pedagang mohon maaf ya, pemerintahan minta tolong pengusaha kecil dibantu. Sementara kita benar-benar pengusaha kecil benar-benar dari ini ya nyari uang ya. Dari kecil-kecil begini, dari retail. Orang yang datang, yang benar-benar kita harap orang yang datang. Mudah-mudahan orang petinggi bisa mengerti keadaan orang-orang yang terpuruk. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan suara hati dari para pedagang di Tanah Abang, sedih, prihatin. Sedih sekali Nona Zakia. Karena setahu saya memang di situ tuh ramai sekali, tapi betul. Tadi dikatakan biasanya sehari 10 juta, sekarang 1 juta saja sudah alhamdulillah begitu. Jadi memang ternyata sangat berdampak, tapi apa sih yang terjadi? Kenapa kok tiba-tiba jadi sepi begitu? Itulah mengapa kemudian pasar Tanah Abang yang tadinya menjadi pusat, bahkan bukan hanya Indonesia loh, pasar Tanah Abang itu terkenal sampai Iya, kemana-mana. grosir Asia Tenggara kan? Betul. Nah ini tiba-tiba sepi, ada apa sih sebenarnya? Coba kita akan tanyakan begitu ya. Di sini sudah ada juga nih teman kita, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selyos, Mas Bima Yudhistira. Tadi ada, saya udah lihat. Nah itu Mas Bima. Oh itu dia. Halo Mas Bima. Mas Bima. Selamat datang di Suara Reboan Mas. Thank you. Aduh Mas Bima, silakan duduk Mas. Sambil ngopi ya? Sambil Ya, ngopi boleh dong, boleh. Nah ini kan kita sudah menghidupkan UMKM juga gitu. Tapi kalau tadi kita melihat tayangan ya Mas Bima ya, prihatin juga ya melihat kondisi pasar Tanah Abang saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pasar Tanah Abang sehingga bisa sepi seperti sekarang Mas? Sebenarnya masalah di beberapa retail, bukan hanya di pasar Tanah Abang. Itu satu, masyarakat itu memang pasca lebaran, THR-nya udah habis. Oke. Kemudian sebagian juga melihat mau pilih mana nih, beli baju atau beli beras. Beras sekarang di beberapa daerah udah 18.000 per kilonya. Betul. Tapi itu kan sebenarnya yang terjadi sekarang. Pasar Tanah Abang ini dalam 1 tahun 2 tahun terakhir itu terasa sekali dampak dari adanya social commerce. Jadi media sosial digabung dengan e-commerce itu akhirnya mereka melakukan diskon dan promo, satu itu. Yang kedua, banyak sekali tokoh-tokoh atau influencer yang sudah punya banyak pengikut. Ya. Mereka ikut menjual barang yang identik dengan yang ditawarkan oleh para pedagang. Baik di Tanah Abang maupun di daerah-daerah. Pastinya akan kalah bersaing. Nah, jadi itu salah satu yang kita lihat juga punya andil. Ada transformasi digital begitu yang kemudian berpengaruh. Nah, transformasi digital ini kan barangnya sebenarnya mau diambil dari Tanah Abang, mau diambil dari pusat grosir lainnya, seharusnya Tanah Abang tetap ramai nih. Karena dia adalah sentra grosirnya. Tapi kalau kita lihat, yang terjadi sekarang ini di era e-commerce transformasi digital, ada pintu untuk impor berbagai barang. Impornya di sananya sudah murah, dapat diskon ongkos kirim plus mendapatkan banyak promosi yang akhirnya membuat
persaingan Jadi, tidak sehat. Kalah bersaing harga begitu ya, Betul. tidak bisa memberikan murah. Kalau misalkan tadi mungkin Mas taruh aja dulu kopinya di Oh, sini kan panas Mas. ya, panas. Iya, pegang terus saya takutnya begini-begini kurang account-nya gitu. Ya Mas Bima, tadi kalau misalkan mengatakan kalau misalkan kita memang ada kebiasaan untuk membeli sekarang dari digital gitu. Orang duduk-duduk, tidur-tiduran bisa langsung beli dan segala macam. Itu apakah perubahan kebiasaan masyarakat ini pengaruh? Kalau misalkan itu pengaruh, kenapa pedagang-pedagang di Tanah Abang, kenapa tidak go digital aja gitu? Nah, tapi sebelum Mas Bima jawab, kita rehat sejenak dulu. Tetap, jangan kemana-mana, tetap di Suara Rabuan. Suara Rabuan. Baik, kembali lagi dalam Suara Rabuan. Suara Perubahan. Boleh dijawab mungkin Mas Bima, tadi pertanyaannya bagus banget tuh Ya, dari... kenapa pedagang-pedagang di Tanah Abang tidak ikut go digital aja gitu? Ikut bikin akun, jualan, live, dan segala macam. Sebenarnya udah banyak yang melakukan itu, tapi nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena sekarang ini muncul fenomena. Kalau dulu dari produsen besar nih, kita bicara baju ya, tekstil, ditaruh di Tanah Abang. Dari Tanah Abang, ada yang beli sampai daerah Kalimantan, daerah Maluku, Papua bahkan, tapi sentranya di Tanah Abang. Tanah Abang. Begitu mereka mencoba untuk melakukan live sales, misalkan di TikTok Shop, atau jualan lewat e-commerce, tetap akan kalah dari si produsennya langsung, jual door to door kepada konsumen. Nah, itu yang terjadi sekarang nih. Jadi ada kira-kira 5-8 rantai pasok yang dipotong. Oh, produsennya bikin live shop juga dia? Produsennya juga bikin, atau produsen meng-hire influencer yang punya follower banyak, tapi jual langsung dari gudang mereka. Pasti dari segi harga yang pedagang-pedagang yang sudah ada di Kalimantan, sudah ada di daerah-daerah, mau jual sampai gimana pun caranya akan tetap kalah. Dari segi apa? Harga. Jadi justru persaingan harga ini ya, karena tidak ada batasan atau regulasi mungkin yang mengatur harus ada batas bawah atau batas atas dari barang tersebut begitu ya. Mas Bima, ini semakin panas ya. Betul. Maksudnya Saya dialognya, kalau saya gara-gara makan bakso. Makan bakso, tidaknya panas. Kayaknya lebih seru lagi kalau ada yang kita undang lagi untuk diskusi sama-sama. Sudah bergabung juga bersama kita malam ini ada Bapak Ahmad Alam Syah Saragih, anggota Ombudsman periode 2016-2021. Nah, Bapak, itu dia beliau di belakang. boleh Bapak Alam Syah, mari Pak. sambutin, tepuk tangannya juga Pak. Selamat datang di Suara Rabuan, Pak. Apa kabar Pak? Zakia, apa Kita kabar? lagi diskusi nih Pak. Tadi terakhir kita bicara tentang ternyata banyak pedagang yang tidak laku terutama di Tanah Abang yang jadi pembahasan kita karena masalah harga. Sebenarnya ada tidak sih Pak regulasi yang mengatur begitu ya? Ini kan banyak barang impor dari luar yang masuk dengan harga yang sangat luar biasa murah. Kita tidak bisa bersaing pedagang-pedagang lokal. Sebenarnya regulasinya sudah ada belum sih yang mengatur itu Pak? Sebetulnya ada ya regulasi yang mengatur itu 50 bahkan terakhir mau direvisi ya 5 atau mungkin sudah saya lupa Permendak 50 tahun 2022. Itu yang mau direvisi bahkan ada usul dari Menteri Teten untuk terapkan bahwa di bawah 1 atau 1,5 itu tidak boleh impor. Oh, Jadi di marketplace. Iya, di marketplace itu jadi tidak boleh barang dari luar begitu ya. Nah persoalannya kan bagaimana menjalankan aturan itu. Satu, yang kedua. Tapi sebelum ke sana menurut saya ya, pemerintah memang harus betul-betul fokus ini untuk melihat. Jadi jangan cuma melihat apa penyebab, tapi memang harus diselesaikan. Misal ya kemarin itu ada beberapa yang menurut saya tidak tepat. Problemnya ada 21 triliun kira-kira rupiah terindikasi impor ilegal yang masuk. Dan 16,4-nya itu mungkin dari Cina yang berupa pakaian jadi. Nah, kenapa saya bilang terindikasi? Karena ini baru berupa perbedaan angka antara ekspor dari Cina kita bandingkan dengan impor yang dicatat BPS. Sampai 21 triliun. Wow. Saya kebayang ini kalau dilempar ke Tanah Abang
nggak ngerti saya apa yang terjadi. Pak itu oke lah, taruhlah Harga itu jatuh. pakaian, mungkin pakaian baru ya. Ya. Kalau yang impor yang Pakaian thrifting jadi. itu gimana Ini Pak? pakaian jadi. Pakaian jadi ini di dalamnya termasuk pakaian bekas tentunya. Oh, masuk di 21 Ya, triliun tapi tadi. apakah pakaian bekas itu besar? Saya cek angkanya cuma 2,2% dari yang 21 triliun. Berarti sebenarnya tidak terlalu berdampak ya. Tidak terlalu berdampak dan membuat kita kayak norak ya. Karena di luar sana itu dihargai thrifting itu sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Iya, tapi mereka dikambing hitamkan sepertinya ya. Paling enak. Karena kan orang langsung membayangkan kalau pakaian bekas lantas gatel-gatel. Padahal nggak seperti itu. Iya. Kita dulu zaman generasi saya ada penyanyi Kurt Cobain itu yang dari Nirvana. Ya. Itu orang yang menciptakan budaya pop untuk membiasakan pakai pakaian bekas. Kenapa? Karena menunda kehancuran ini pakaian itu untuk jadi limbah dan Fast kemudian fashion merusak ya, lingkungan. sekarang kalau tidak salah ya sebutannya. Disebutnya ya. fast fashion. Nah ini ya saya paham lah. Kadang-kadang kan orang ditunjuk tiba-tiba jadi pejabat harus memutuskan cepat. Pak. Kadang-kadang Tapi tadi Zakia belum tanya dalam. soal regulasi yang masalah impor tadi. Saya kemudian melanjutkan ke Bang Mas Bima tadi. Ada tidak regulasi yang produsennya jangan langsung jual gitu, tapi pakai rantai apa istilahnya ya, rantai penjualan ke distributor dulu apa gitu. Tapi ini kan banyak produsen yang langsung Potong. jual dari gudangnya mereka gitu. Itu ada tidak regulasi untuk melarang itu? Regulasi untuk itu belum ada. Nah, tapi sebetulnya kalau dia mengganggu persaingan usaha bisa dilaporkan ke namanya Komisi Persaingan Usaha. Yang sampai hari ini belum dipilih-pilih, saya nggak ngerti dengan pemerintah ini. Sudah sekian bulan itu, habis masa jabatannya sekarang dibiarkan aja, yang lama diperpanjang gitu ya. Padahal situasi seperti ini kan perlu dikaji, perlu notifikasi dari mereka, ini bahaya sehingga pemerintah misalnya bisa menerbitkan regulasi agar tidak bisa digital marketing itu langsung ngambil dari pabriknya sana pesan. Yang lebih sedih kadang-kadang saya mendengarkan juga waktu saya tanya beberapa itu, mereka punya produk naik dulu di TikTok Shop misalnya, tapi nggak lama kemudian nanti keluar produk yang mirip yang dibikin langsung dari sana mati gitu kan. Ini kan jelas namanya mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ya. Siapa rezimnya? Ya rezim Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ya. yang sampai hari ini ditunda-tunda untuk pemilihan atau pengisian orangnya. Itu salah satu yang menurut saya juga kurang baik. Jadi Ya. kebijakannya Abdur ada, tapi belum utuh. Maka harus segera dibikin lebih kompak bisa menjawab Oke, apalagi kalau kita melihat ya, ini kan setelah pandemi ada shifting begitu ke arah digital, semua berubah yang tadinya kalau belanja, Ya. mungkin ibu-ibu biasanya ke Tanah Abang jadinya online gitu kan, Pak. Nah, ini kan juga kemudian ada suatu mungkin perubahan gaya hidup juga, kebiasaan masyarakat yang berbelanja tadinya offline kemudian online. Nah, ini kalau Mas Bima melihatnya apa yang salah? Apa pemerintah saat ini kurang bisa gercep gitu loh untuk melihat ada satu kondisi, ada satu fenomena, terus kemudian bikinlah segera regulasinya. Apa sih sebenarnya yang membuat regulasi ini susah? Apa kurang cepat mereka menangkap ada sesuatu perubahan yang baru ini? Atau jangan-jangan nggak ngerti lagi nih permasalahannya apa? Jadi sebenarnya lebih membiarkan. Membiarkan. Contohnya begini, kita tuh nggak boleh loh ngatur e-commerce atau ngatur social commerce. Kenapa nggak boleh? Karena menghalangi inovasi digital. Jadi selalu inovasi digital ini adalah anak emas, sehingga semua regulasi boleh di-bypass. Termasuk tadi kalau kita bicara nih ya, misalnya kasus TikTok. TikTok Shop itu pertama kali justru muncul dari salah satu laporan Financial Times ya, satu media besar yang ada di Inggris, itu melaporkan, hati-hati ya, bahwa sosial media ini nanti akan digabungkan dengan platform jual beli. E-commerce. Ya. Dan yang lebih resikonya lagi apa? Mereka bisa membaca algoritma pengguna sosial media. Kita sukanya apa, follow siapa. Bahkan mereka bisa membaca banyak sekali identifikasi pengguna. Nah itu kan sudah nggak sehat nih kalau mereka punya lapak jual beli. Berarti bisa diarahkan dong algoritmanya ke sana. Nah yang berikutnya lagi adalah kita sebenarnya waktu itu udah nyadar nih. Kalau udah sampai seperti itu, nextnya adalah afiliasi perusahaannya. Misalnya ya, yang ada di luar negeri sana, itu bisa menjadikan yang namanya media sosial sebagai jalur impor. Jadi pemerintah tahu ini, karena Project S itu sudah mulai rame kira-kira
bulan-bulan Februari Maret pada waktu itu. Tapi sampai sekarang, tadi saya koreksi nih, Permendak 50-nya sampai hari ini itu belum jadi. Belum, masih digodok Belum jadi gitu. Kenapa? Nah itu. Karena ada ego di antara kementerian. Ini penyakit kita nih. Udah tahu ada masalah nih. Iya, yang satu bilang sosial media di bawah saya ya. Karena Kemenkominfo. Oke. Satu lagi bilang, tapi kan ada perdagangannya. Makanya harus diregulasi di bawah Kementerian Perdagangan. Ya. Ada lagi, gimana soal pajaknya ya? Oke. Ada di Kementerian Keuangan. Oke. Iya. Nanti pembayarannya pakai apa ya? Karena kita tahu nih beberapa penjual misalkan TikTok Shop itu tidak langsung kepada penjual pembeli, tapi via platform. Ya. Berarti kan di situ ada pembayaran. Siapa pembayaran? Ada Bank Indonesia, ada OJK. Ya ini pihak-pihak ini duduk lah gitu. Nah itu yang nggak dilakukan. Belum harmonis ini tampaknya ya. Iya, sehingga apa? Sehingga perkembangan digitalisasinya saya simpulkan ini sudah dalam tahap yang sangat liar. Dan akhirnya digitalisasi kalau kita bilang UMKM go digital. Suruh UMKM dimanapun untuk go digital, kalau persaingannya model seperti ini nggak sehat, nggak akan bisa juga dia dapat 4 miliar jualan online shop. Nah, Bang, kalau tadi sempat Mas Bima singgung bahwa ada import yang langsung dari negara lain, kemudian masuk ke sini, kemudian bocor sampai ke sini. Maksudnya itu berarti kalau kita saja tahu harga barang semurah itu berarti memang betul lah. Kayaknya tidak mungkin deh mereka secara legal gitu, murah sekali ini barang apa. Nah itu salah satunya kenapa? Apakah karena kementeriannya tidak harmonis sehingga barang-barang ilegal itu bisa masuk? Atau dibiarkan saja atau memang dibiarkan? Iya, itu yang saya bilang tadi, ini memang tata kelola di lalu lintas ini harus diperbaiki segera ya. Itu kriteria itu kan membutuhkan aturan. Kalau sudah aturan maka petugas-petugas di Bea Cukai itu bisa bertindak. Kalau enggak kan nggak bisa. Nah yang kedua juga pemerintah ini harus outward. Kita jangan terlalu menganggap bahwa teknologi itu segalanya lah ya, sudah berubah kita harus ikuti. Di Cina sana itu ada 1,4 miliar penduduk. Kalau mereka punya penduduk 5 kali lipat dari Indonesia, maka kalau dia punya sisa stok 10%, itu 10% itu dia buang ke Indonesia, itu market kita separuhnya terganggu. Nah itu kan berarti kalau dia buang harganya di bawah biaya produksi. Satu. Nah itu kan harus ada upaya-upaya melalui WTO dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kemarin belagak sekali kita tolak nikel dan lain sebagainya, ya ini harus berani juga dong untuk UKM. Masa cuma penambang-penambang aja yang dibela gitu ya oleh pemerintah. Mau dinaikkan nilai tambahnya. Kita kan untuk yang UKM juga harus sama pemerintah. Menteri Perdagangan harus bentuk tim, melakukan diplomasi ekonominya secara internasional. Mulai menyatakan kami menolak misalnya ketentuan-ketentuan penjualan langsung dengan kriteria A, B, C, D. Itu bisa diatur. Yang kedua ya seperti yang dibilang oleh Mas Bima tadi, karena digital itu memiliki ekosistem yang lintas dimensi gitu ya, lintas kementerian dan lain sebagainya, kita harus serius nih mencari Menko Ekonomi yang memang punya kemampuan koordinasi yang hebat. Kalau enggak, rugi betul. Dia pasti bukan menteri yang mewakili UKM. Jadi hati-hati ke depan dalam memilih struktur tim ekonomi ini. Harus betul-betul orang yang bisa kerja koordinatif satu sama lain, karena musuh kita ini memiliki satu kecenderungan lintas dimensi juga, kira-kira begitu. Berarti itu kira-kira itulah langkah-langkah yang pemerintah harus lakukan mungkin? Harus lakukan, mau sekarang, mau presiden berikut terserah. Iya, itu harus dilakukan, impor ilegal. Kedua, saya berharap jangan lakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya gimmick seperti kemarin itu ya. Bakar impor pakaian bekas. Cuma 2,2%, come on. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap UMKM. Justru stupid. yang mematikan itu yang tadi sudah disebutkan. Itu namanya gitu ya. stupid policy. Jadi menurut saya yang tidak sakit. Fokus pada yang besar, tapi malah melihat yang kecil Kalau saja. mau bahasa akademiknya, kebijakan yang nggak memenuhi kaidah-kaidah Pareto. Tapi bahasa umumnya stupid aja gitu ya. Pak Alamsyah, Mas Bima, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi kita sedikit demi sedikit mulai
mulai terbuka nih. Iya, mulai Kenapa terbuka. kemudian banyak pedagang-pedagang, terutama tadi di Tanah Abang, mulai sepi gitu kan. Nah setelah ini kita juga mau dengar nih, kira-kira bagaimana sih cerita-cerita teman UMKM dan juga terutama yang di Tanah Abang Ya. begitu ya. Dan juga jadi perwakilan Asosiasi UMKM Indonesia. Nanti kita akan dengarkan cerita mereka, mungkin curahan hatinya mereka juga gitu ya. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Nah, Nona Zakia, Pak Alamsyah dan Mas Bima, biar tidak kaget ini, saya kasih tahu dulu. Kita punya suara juga, suara remaja di sini ya. Jadi biar mereka tidak rusuh, kita kasih mereka panggung untuk mereka bersuara gitu. Tapi mereka ini mau peduli sama permasalahan rakyat. Jadi kita lihat di tayangan satu ini, mereka sudah bikin sesuatu untuk bersuara. Ini dia. Gimana pedagang kecil nggak tekor? Kalau peraturan aja kendor. Cuak. Udah tahu penjualan pedagang lokal lagi keok. Malah import barang dari Tiongkok. Cuak. Gimana mau ngurusin UMKM? Yang di atasnya aja masih ngurusin incomes. Cuak. Nah itu tadi ya, suara dari anak-anak muda tuh. Geng cuaks mereka bilang, mereka geng cuaks. Kita nonton mereka memang kita rasa memang cuaks gitu, yang pengen potong mereka sebenarnya sih ya. Oke, baik. Tapi ini kemudian sebelum kita lanjut, kita dengar dulu ini suara dari teman-teman perwakilan dari penjual Tanah Abang. Nah inilah pasti yang merasakan langsung bagaimana dampaknya. Sudah bergabung juga di sini ya. Ya, ada Pak Beni, Wakil Ketua Umum DPW PCS Tanah Abang. Pak Beni silakan. Gimana Pak Beni kondisi Tanah Abang saat ini Pak Beni? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu panggung kehormatan bagi kami pedagang Tanah Abang ya, terutama sekali UKM Tanah Abang dapat terundang dalam Suara Reboan pada malam hari ini. Kami mengharapkan sekali sebenarnya acara-acara seperti ini bagi kami untuk melampiaskan atau untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di Tanah Abang. Baik. Sebelumnya sekarang kan kita tadi temanya adanya efek atau bagaimana dampak sosial dari e-commerce terhadap pedagang UMKM. Sebenarnya ini dampak yang ketiga yang kami rasakan setelah ada COVID. Nah, COVID adalah awal pertama kami pedagang Tanah Abang yang sangat merasakan dampaknya karena adanya peraturan buka tutup dan tutup begitu. Sehingga boleh dikatakan 1 tahun sewa yang begitu mahal bagi kami pedagang tidak bisa dikembalikan karena masa sewa habis ya sudah habis begitu saja. Terus setelah itu karena adanya ditutup toko di Tanah Abang, kesempatan tuh bagi e-commerce untuk dagang yang sejatinya memanjakan para konsumen untuk belanja. Ada istilah generasi rebahan yang bisa belanja sembari tidur di kamar. Yang akhirnya sampai dengan saat sekarang dimanjakan lagi adanya TikTok Shop yang secara tidak langsung gabungan dari sosial media ke aliansi perdagangan. Nah ini sendiri sudah barang tentu sangat berdampak sekali. Makanya kami juga berharap baik kepada para pakar ekonom, terutama sekali kepada pemerintahan hadir ke Tanah Abang, lihat secara langsung. Kalau kita bicara di sini sudah barang tentu dibatasi oleh durasi. Tapi kalau dah hadir ke Tanah Abang, mari kita bercerita bagaimana situasi yang sebenarnya di Tanah Abang gitu. Ada aset yang menyiksa berupa kios yang sudah dibeli, disewakan nggak laku, mau dijual nggak ada yang beli, mau ditunggu nggak ada pengunjung. Otomatis itu sangat merugikan, apalagi ada biaya di sana bulanan yang berupa yang namanya customer service yang harus kita bayar dan semuanya gitu. Jadi ini semua harus kita solusikan sebenarnya, hanya bukan sebatas wacana atau bicara. Makanya kehadiran kami di sini mungkin menumpahkan apa yang menjadi perasaan atau perwakilan kami pedagang. Ada solusi bagaimana suara-suara dari netizen juga mengatakan kenapa nggak ikut juga untuk dagang langsung di sosial media. Kami jawab, banyak pedagang di Tanah Abang itu nggak semuanya ngerti juga teknologi.
karena batasan usia yang mungkin boleh dikatakan kami terlalu gagap untuk bisa ikut ke situ. Terus juga sebagai yang namanya kita pedagang grosir, untuk turun ke eceran, buat apa sewa mahal-mahal kalau harus ikut ngecer seperti itu, nggak akan bisa mengembalikan biaya operasional yang kita keluarkan gitu loh. Jadi itulah curhatan. Kalau kita mau bertanya, saya mau bertanya kepada Mas Bima nih, selaku ekonom gitu kan. Pertanyaan saya, aturan-aturan apa yang kiranya mungkin bisa dilahirkan oleh pemerintah yang betul-betul berpihak kepada kami UMKM. Karena kalau senyatanya saja kita melihat e-commerce dengan segala kemudahan, apalagi impor yang katanya hanya bikin aturan nanti di bawah nilai 100 US dollar atau 1.500.000 kita nggak benarkan. Itu saya rasa belum solusi. Karena dengan adanya nanti agen yang dibentuk oleh pihak importir dari luar ke dalam, dia bisa menggelontorkan nilai di atas itu, aturan itu nggak akan berlaku sejatinya gitu. Nah, terus lagi sekarang aturan-aturan itu yang kami minta dari pedagang, kalau kita turun ke bawah membuat sebuah kebijakan, saya rasa akan jauh lebih bijak karena kami selaku pelaku UMKM yang tahu persis apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau kita mau bikin aturan, ya saya minta aturan itu betul-betul yang mengatasi masalah yang dialami oleh baik, Pak Beni. Menyasar langsung begitu ya pada Terima kasih banyak Pak Beni. Saya kira kalau bertanya soal aturan ya, ini bukan masalah yang terlalu rumit Pak. Contohnya begini, kalau data Bea Cukai, data dari izin impor di Kementerian Perdagangan, dan data dari platform yang menjual barang-barang itu semua sudah terintegrasi, sampai di pelabuhan sudah masuk langsung red line, sudah masuk jalur merah, yang artinya harus ada inspeksi. Kenapa? Karena ditemukan produk lokal yang punya harga mungkin kalah bersaing dibandingkan barang impor. Jadi kalau kita punya integrasi itu selesai masalah. Jadi belum sampai dijual belikan, itu sudah nggak boleh. Sudah langsung disita, dipulangkan lagi ke negara asalnya. Itu kita nggak punya. Nah, kemudian yang kedua, masalahnya adalah ini ngapain sosial media masuk ke dalam platform e-commerce? Ini harus diatur. Kalau di negara lain ya, ini karena awalnya ributnya di Inggris. Jadi pemerintah Inggris langsung tahu karena mereka cerdas. Mereka memisahkan. Boleh daftar sosial media, tapi kalau mau daftar platform jual beli, harus registrasi terpisah. Selesai masalah, karena nggak bisa menggunakan algoritma dari pengguna sosial media untuk keperluan itu. Jadi diperlukan pemerintah yang cerdas untuk bisa menangkap jelas. itu. Kita kalau mau fair ya, ini udah sangat terlambat. Ketiga Pak, tadi disebut Pak Alamsyah soal aturan anti monopoli. Itu udah ada aturannya. Aturan itu menyebut dilarang menjual di bawah harga produksi. Tapi kalau kita temu nih barang ya, yang kita tahu misalnya di negara asalnya harganya katakanlah Rp1.000, dijual di sini dengan promo diskon sampai 90%, ternyata dijual harganya cuma Rp500. Ini pertanyaannya, warga masyarakat yang menemukan ini, pedagang kecil, mengadu kemana? Bahwa ini adalah dugaan pelanggaran dari monopoli kan? Nah, ini di mana letaknya? KPPU tadilah yang harusnya bertindak. Tapi yang di depan mata sekarang adalah, kita mohon juga nih ya, buat pedagang-pedagang untuk terus menyuarakan revisi peraturan Menteri Perdagangan 50 itu. Agar itu mengakomodir kepentingan UMKM. Dan saya setuju kalau pelaku UMKM harus diajak. Betul. Untuk duduk ngobrol. bersama, karena mereka yang tahu pasti seperti apa kondisi di lapangannya. Betul. Dan ngomong-ngomong soal duduk bersama ini, kita juga harus dengar juga, ini teman-teman kalau tadi sudah dari Tanah Abang, ini ada dari Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo dengan PLT Ketua Umumnya yaitu Pak Haris. Bapak Haris silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang disampaikan para pedagang dari Tanah Abang, mereka ini kan sebagai korban. Kalau kami dari Asosiasi UMKM Indonesia melihatnya secara makro. Mereka korban, tapi di balik mereka ini ada produsen juga sebenarnya yang terdampak. Karena kan dari pasar Tanah Abang ini mereka menjual, seller. Itu mereka kan pasti punya produsen. Nah, produsen ini juga nantinya akan berdampak ke hal-hal yang lain. Produsen punya tenaga kerja. UMKM ini serapan tenaga kerjanya berdasarkan data tuh sekitar 97% di Indonesia.
salah satu PDB penyumbang terbesar 61% di tahun 2022. Nah, kita juga lihat sekarang UMKM diminta untuk go digitalisasi. Tapi di satu sisi UMKM ini juga masih belum terlalu melek. Kenapa? Karena sosialisasinya tadi belum, literasinya belum. Lalu juga sarana pendukungnya juga masih kurang. Banyak, masih sekitar 12.000 desa di Indonesia ini masih belum masuk internet gitu loh. Nah itu mungkin yang perlu dilakukan pembenahan. Selain itu juga perlu adanya regulasi juga yang mengatur seperti yang disampaikan Mas Bima berkaitan dengan algoritma. Sekarang kan sebenarnya fenomena ini muncul sudah lama. E-commerce yang merajai di Indonesia. TikTok ini kan sebenarnya menjadi jadi lampu hijau pada pemerintah yang sekarang untuk membuat regulasi. Seharusnya kan sebelum-sebelumnya sudah mulai mengatur, tapi kenapa ada keterlambatan? Nah, sekarang diharapkan dengan adanya revisi Permendak 50 tahun 2020 ini bisalah untuk mengangkat harkat dan martabat UMKM kembali. Karena kita lihat dari PDB yang sebesar 61% ini, apabila UMKM ini ambruk, otomatis ekonomi Indonesia juga akan ikutan ambruk. Itu yang kita khawatirkan ke depannya. Selain itu juga bagaimana regulasi yang mengatur masalah impor, lalu juga batasan harga, itu juga harus diatur dengan ketat. Lalu yang terakhir juga yang perlu kami sampaikan, dari sosial media ini memang harus dibatasi lah. Karena memang terlalu mudah untuk seseorang membeli sesuatu karena perdagangan ini lintas batas. Nah, dari sini tadi timbul pertanyaan, kita kan sudah punya sebenarnya regulasi itu. Apakah pemerintah bisa untuk melakukan penegakan itu secara langsung sembari menunggu harmonisasi antar lembaga ini untuk merevisi Permendak 50 tahun 2020? Oke. Menarik sekali ya. Ini dari sudut pandang produsen begitu berarti ya. Nanti Pak Alamsyah mungkin bisa dijawab juga. Tetapi kita harus jeda pariwara dulu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Ya, kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Nah, itu dia tadi Pak Alamsyah. Tadi pertanyaan dari Mas Haris tadi. Segala macamnya itu tanggapan Bapak bagaimana? Tadi ngomong-ngomong soal itu sosial media. Kenapa TikTok tidak kita tutup aja? Kayaknya semuanya berawal dari TikTok Shop deh. Iya. Satu, kalau mau tegas dipisahkan nggak boleh digabung, ya TikToknya akan ikut kalau aturan kita. Jadi Menteri Kominfo-nya juga harus mau ya menerapkan itu kebijakan antara kita misalnya mau pisahkan antara sosial sama commerce. Dipisahkan supaya nggak bisa saling manfaatkan itu. Kedua, algoritma ini saya sudah merasa sudah pada level atau kadar mengganggu hak asasi orang. Jadi behavior kita tanpa seizin kita dieksploitasi untuk satu market itu tidak boleh sebetulnya. Persoalannya si pembuat kebijakannya harus sampai ke sana. Jadi harus ada aturan tentang pemanfaatan algoritma. Walaupun orang bilang rumit, ya kita bikin dulu aturannya. Nanti kemudian terapkan, evaluasi. Jadi saya membayangkan Abdul, ketika menghadapi ini para pedagang itu harus duduk bersama dengan beberapa menteri yang terkait ini. Kemudian membicarakan apa yang harus kita bikin dalam waktu 6 bulan, 1 tahun ke depan supaya efektif. Menkominfo apa dengan algoritma. Terus kemudian berkaitan dengan impor ilegal, Mendak harus apa gitu. Ini thrifting yang sebetulnya pahlawan lingkungan hidup kok malah dibunuh, gimana cara melegalkannya supaya nggak setiap hari disatronin oleh oknum aparat. Mereka bisa sampai 1 miliar itu ngeluarin uang. Gitu. Karena sasaran mereka juga sebetulnya segmen yang beda dengan UMKM. Satu, kemudian faktor lain lagi ya dicek. Itu duduk semua, keluar kerangkanya, evaluasi tiap tahun. Mana menteri yang kinerjanya nggak bagus ya jadi bagian dari evaluasi dari presiden dong. Kalau Anda sudah lakukan kebijakan itu dijalankan, tidak efektif atau tidak berhasil itu hal lain. Tapi kalau dia tidak dijalankan, berarti dia jadi aktor yang harus dievaluasi, jadi kementerian yang harus dievaluasi. Dan terakhir, menurut saya di dalam proses
pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan tersebut, jangan lupa bahwa kita hidup ini ada di dalam satu tatanan ekonomi global. Maka pemerintah harus memang menyiapkan tim yang bisa melakukan penelitian terhadap perilaku-perilaku pricing yang dilakukan oleh Cina. Karena kan banyak itu masuk, sehingga kemudian ketika dia melanggar ketentuan tersebut, boleh dong kita memban satu ekspor yang akan dilakukan dari sana misalnya. Nah, itu semua harus dimonitor oleh tempat di mana warga bisa mengadu kalau ternyata diabaikan. Kalau dia menyangkut ketidakpatuhan pemerintah atau aparat dalam melaksanakan kebijakannya, ya ngadunya ke ombudsman. Tapi kalau ternyata tetap ada ketidakadilan dalam persaingan itu, warga tidak puas, pedagang tidak puas, ya datangnya ke KPPU. Nah ini semua harus dihidupkan ke depan. Percayalah sama saya, tidak ada satu negara pun yang berhasil kuat melawan ekses semacam ini, kecuali mereka memang di internal pemerintahnya bersatu padu dengan masyarakatnya untuk membentengi dirinya. Bukan dengan saling menyalahkan, apalagi cuma bikin gimmick-gimmick centil, bakar-bakar pakaian bekas, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Oke, baik. Mas Bima, dari tadi kan salah satu solusi yang tadi kita dengar berkali-kali adalah revisi Permendag 50 tahun 2020. Apakah cukup itu saja kemudian ini bisa membuat geliat para pedagang yang offline ini jadi lebih baik begitu? Karena kan permasalahannya bukan hanya di Kementerian Perdagangan saja begitu. Ini kan tadi dikatakan lintas menteri. Belum lagi masalah algoritma. Sekarang apa yang sedang tren dibaca oleh sosial media, e-commerce itu dibikin tiruannya dengan harga yang lebih murah begitu, dan dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan penjual lokal gitu kan. Nah sebenarnya bagaimana nih untuk mengatur algoritma dan lain-lain di luar hanya dari perdagangan saja, kan ini masalahnya lebih complicated begitu kan. Tadi saya menanggapi pertanyaannya bagus sekali. Memang kita harus jaga peraturan Menteri Perdagangan yang sedang direvisi karena memang sedang berjalan. Betul. Tapi sebelum itu selesai, apa yang harus dilakukan? Satu, kreatiflah pemerintah. Yang namanya menjaga atau membatasi impor itu tidak harus menggunakan, oh batasnya 100 US dollar. Kalau di bawah itu nggak boleh masuk ke Indonesia. Itu kebijakan kalau menurut saya paling nggak kreatif. Yang kreatif apa? Satu, sertifikat halal. Kedua apa? Standar nasional, SNI. Ketiga apa? Untuk makanan minuman, pakai BPOM. Jadi kalau barang impor tidak memenuhi standar-standar itu, udah nggak bisa masuk tadi. Di pelabuhan saja dia udah nggak bisa masuk. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian kalau kita melihat, ini kan kita bicara di hilirnya, di perdagangan retailnya. Di hulu ada satu yang menarik. Di Tiongkok itu, mereka punya yang namanya program Taobao Village. Kampung Taobao. Ya. Kerjasama antara swasta dengan pemerintah. Apa yang menarik? Suku bunga. UMKM berapa di sini suku bunganya? KUR ada Pak, 5%. Kalau yang reguler biasa, berapa? 20%. Beberapa bahkan kalau yang pinjol, itu bisa 40%. 1% per hari bahkan ada. Kita nggak menang kalau kita suku bunganya masih mahal. Tiongkok bisa kasih berapa? Di bawah 2%. Yang kedua, di Taobao Village itu, ekosistemnya luar biasa karena terintegrasi antara UMKM produsen, ada satu rumah yang didesain itu untuk live sales, satu rumah lagi isinya adalah logistik. Jadi satu kampung itu lengkap semuanya. Ibaratnya di situ ada Tanah Abang, di sebelah sini ada yang memang talenta untuk jualan live salesnya, kemudian ada banknya yang siap mensupport. Iya, itu jadi kita nggak punya grand design itu. Nah berikutnya lagi kalau udah tahu ini masalah nih, impor-impor ini, ya, saya pikir pemerintah harus tegas gitu ya. Mumpung masih ada kesempatan, saya nggak tahu kesempatannya tinggal Februari gitu kan, dan udah pada sibuk untuk ngurusin pemilu. Tapi dengan kesempatan yang sempit ini harusnya ada kebijakan kalau perlu yang berani. Saya setuju tuh. Kita coba tiru Amerika, tiru India. Karena masalah soal TikTok, masalah soal sosial media ini bukan hanya ekonomi, tapi sudah masuk pada national security kita. Jadi ketegasannya sekarang yang harus dipertanyakan. Ini kan masalahnya sebenarnya tidak rumit-rumit amat begitu kan, meskipun memang banyak hal. Yang penting tegas. Nah ini kemudian mau tegas atau enggak sih begitu kan? Tapi kemudian saya pengen tanya deh, dari tadi kan kita sudah bicara masalah ketegasan pemerintah, regulasinya yang harus dibikin dan segala macam.
untuk yang saat ini, yang sudah terjadi saat ini untuk masyarakat, kira-kira apa yang bisa kita kasih untuk membangun kesadaran masyarakat biar tidak membeli barang-barang yang murah tapi itu merusak atau malah menyusahkan saudara-saudara kita yang lain gitu. Kira-kira untuk motivasi apa sih untuk kita masyarakat agar bisa memilih Karena masyarakat barang-barang? di sini kan kalau udah murah mah Iya. mau dari mana juga beli. Bener. Nah, tetapi kan Apalagi yang mereka ada- tidak sadar adalah mematikan usaha rezeki sesama Betul. warga negara Indonesia begitu, sesama saudara. Itu agak berat di kita ya, kalau sudah ada diskon tuh semua langsung. Iya, apalagi ada free Tapi ongkir. Ini mungkin satu nilai-nilai baru ya, ada nasionalisme baru itu yang kita harus bangun, bukan lagi nasionalisme dengan pakai bambu runcing begitu. Jadi mungkin harus ada satu kebiasaan orang berpikir bahwa menggunakan tidak tergoda untuk menggunakan satu marketing digital yang sumbernya memang dari luar sana ya, dari memasukkan barang-barang dari luar yang harganya murah, lantas excited itu. Kalau kita mau mengubah perilaku kita untuk lebih mau menggunakan barang-barang yang di dalam, itu mungkin adalah satu bentuk nasionalisme yang jauh lebih penting daripada cerita-cerita heroik mengirim tim nasional lomba ke sana, lomba ke sini gitu yang tidak akan mengubah nasib kita juga. Tapi kalau semua dari kita itu mau melakukan perubahan pola konsumsi tadi ya, tidak terpengaruh sama sosial media, itu memang bisa. Ini sulit sekali, Abdul. Kenapa saya bilang sulit? Karena untuk membangun mental semacam ini memang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh, dibangun influencingnya, seluruh institusi pendidikan kita harus membiasakan, bukan cuma dikasih pelajaran tentang cinta dalam produk dalam negeri, tapi ada satu hari orang ditetapkan harus membeli produk dari dalam negeri. Anak-anak dari SD itu sudah harus diajari mencek ini merek bikinan mana. Satu hari saja dulu dalam seminggu. Kalau itu bisa dilakukan, maka harusnya kita akan mulai terjadi spirit nasionalisme yang baru. Kalau tidak, kita semua cuma saling menyalahkan, frustasi, diserbu sama barang-barang asing itu. Omongan saya agak abstrak untuk kali ini, tapi menurut saya sesuatu yang sifatnya value itu harus dibangun ke depan dengan menggunakan semua infrastruktur kita yang ada. Satu hari dalam seminggu membeli barang dalam negeri. Bisa dimulai dari situ. Menarik sih. Boleh tuh jadi programnya Menteri Pendidikan cross Menteri Perdagangan. Betul sekali. Nah, kita akan tunggu juga begitu ya. Apa kemudian nanti langkah perubahan ini mungkin terakhir juga ini karena kita sudah mepet durasinya Pak Alamsyah, Mas Bima. Kemudian langkah perubahan apa yang harus dilakukan agar ekosistem UMKM kita ini bisa bertahan? Jangan sampai malah banyak yang kolaps, Mas Bima. Sederhana, kita butuh keteladanan kok. Konsumen disuruh tidak membeli barang impor. Bangga buatan Indonesia. Cek aja pengadaan barang jasa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN-nya gimana? Oke. Berapa banyak pemenuhan TKDN-nya? Kan kita bisa lihat itu. Jadi kita butuh keteladanan sebelum konsumen harus berbuat apa. Jadi juga pemerintah harus mencontohkan begitu kepada masyarakat. Apalagi BUMN kan namanya akhlak. Keteladanan harus ada dong. Iya dong. Pak Alamsyah, singkat Pak Alamsyah. Apa kemudian yang harus dilakukan Pak Alamsyah? Singkat. Saya kira sama seperti mengulang tadi ya, pemerintah itu harus mulai melakukan koordinasi yang lebih ketat ya, karena kita sedang menghadapi perang ini sebetulnya, jadi nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Masyarakat juga mulai harus agak percaya bahwa kita sebetulnya bisa membangun spirit nasionalisme seperti tadi. Kita mulai kampanyekan, kita lakukan, termasuk Metro TV juga harus gemar mengkampanyekan. Oke, baik. Pak Alamsyah, Mas Bima, terima kasih banyak narasumber yang telah hadir dan berdiskusi dengan kami. Dan juga terima kasih kepada pemirsa di studio dan juga Musyawarah Reboan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya, itu bisa join Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Dan saksikan terus Suara Reboan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Suara Reboan, suara perubahan. Dan ini dia catatan perubahan. Usaha masyarakat kecil menengah jangan terus dipinggirkan sambil terus dihibur dengan bait pantun kemajuan.
Pantun kaleng-kaleng yang tak nyambung antara sampiran dan isinya. Sedih dan menyakitkan. Usaha masyarakat kecil menengah jangan hanya dihitung dengan jari. Mereka adalah himpunan kehidupan murni yang mampu bersaing secara masif. Karena modal mereka cinta dan kasih sayang. Bukan rasa benci. Beragam model keserakahan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.